Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Thoriq bin Syihab. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang identitas nasional dan globalisasi. Latar belakang bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sejarahnya, yang tentunya hal tersebut mempengaruhi semua aspek kehidupan, yang memberikan serta membantu dalam pembentukan pola pikir dan paradigma di dalam masyarakat dalam beragama, bernegara, dan bertanah air. Di era globalisasi dan jaringan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja mengakibatkan banyak terjadinya perkembangan di segala sektor dan pemahaman baru tentang budaya, serta penerapan-penerapan akan pola pikir yang diterapkan oleh negara lain. Salah satu negara yang menjadi tujuan dan penyebab jaringan informasi dan budaya global adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang berkembang dengan tingkat populasi yang meningkat dan ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk mengakses semua informasi, baik itu dalam bentuk informasi data maupun dalam bentuk informasi digital. Yang termasuk dalam unsur-unsur budaya asing yang bernotaben tidaklah sesuai dengan budaya Timur, yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia dan masyarakat dunia memiliki visi yang sama akan kemajuan dan peningkatan taraf hidup serta kemajuan dalam sistem pemerintahan. Akan tetapi, apakah kemajuan dan peningkatan taraf hidup tersebut harus mengorbankan nilai-nilai budaya yang begitu berharga? Dan sudah semestinya kita sebagai generasi penerus, kita harus melestarikan budaya-budaya Indonesia yang mulai terkontaminasi oleh budaya-budaya asing yang negatif dan tidak membangun karakteristik masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kami akan menjelaskan identitas nasional dan pengaruh globalisasi terhadapnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Mei Liliana ingin mempresentasikan materi pertama, pengertian identitas nasional dari makalah Identitas Nasional dan Globalisasi. Identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa agraris, di mana banyak masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan yang diambil oleh bangsa Indonesia di sebagian suku-suku besar di Indonesia yaitu sistem Gemeinschaft, yang artinya paguyuban, kerjasama, dan gotong royong. Konteks identitas nasional dibagi menjadi dua, yaitu identitas nasional secara kebangsaan dan identitas nasional secara negara. Identitas secara kebangsaan masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara yaitu berciri khas dari simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur ini sudah tercantum dalam Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yaitu keramah tamahan dan sopan santun, sehingga banyak negara-negara asing yang datang ke negara Indonesia merasa nyaman dan tentram. Menurut Toyanbi menyatakan, ciri-ciri khas suatu bangsa yang merupakan lokal genius dalam menghadapi tantangan dan respon. Jika tantangan besar sementara respon kecil, maka bangsa tersebut akan punah. Namun, apabila tantangan kecil sementara respon besar, maka bangsa tersebut akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif. Pendapat lainnya yaitu Kunto Wibisona berpendapat bahwa identitas nasional memiliki multidefinisi, seperti identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya, yaitu identitas nasional juga dapat diartikan sebagai identitas suatu kelompok masyarakat yang melahirkan tindakan secara kolektif yang diwujudkan dalam bentuk organisasi yang diberi atribut nasional.
Menurut Hank Johnston, Enrique Larana, dan kawan-kawan, bahwa identitas itu dapat dibagi menjadi bagian, yaitu identitas individu dan identitas kolektif. Identitas individu berkaitan dengan keseluruhan ciri-ciri tentang seseorang, dan ia juga dibentuk melalui interaksi biologi, bersifat jasmani, dan kehidupan sosial. Lapangan pergerakan sosial yang telah memadukan pendekatan-pendekatan simbol interaksi terhadap aturan-aturan sosial sebagai dasar konseptual untuk berpikir tentang identitas nasional. Jadi, identitas nasional individu itu adalah identitas yang sudah lahir sejak manusia itu dilahirkan. Dan setiap individu itu berbeda ciri khasnya. Yang kedua adalah identitas kolektif. Menurut Melusi tahun 1985, identitas kolektif, identitas bersama atau kelompok, adalah suatu interaksi saling memengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam bentuk suatu kelompok dan melakukan tindakan serta perbuatan secara bersama-sama untuk tujuan bersama dalam suatu kelompok. Jadi, identitas kolektif itu adalah identitas yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang mereka bangun melalui interaksi sesama anggotanya dan untuk kepentingan bersama atau kepentingan kelompoknya. Jadi, identitas nasional itu atau jati diri muncul dan ada karena adanya interaksi. Interaksi sendiri adalah kenyataan empirik yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau dengan kelompok lain yang berupa tindakan para pelaku yang menandakan adanya hubungan antar pelaku tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa identitas atau jati diri itu muncul dalam hubungan. Baik, pengertian dari identitas nasional, maka materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rashid. Saya akan menjelaskan materi kedua tentang hakikat dan dimensi identitas nasional. Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakan dengan bangsa yang lain. Kekhasannya yang melekat pada sebuah bangsa yang dikaitkan dengan sebutan identitas nasional. Namun demikian, proses pembentukan identitas nasional bukan suatu yang sudah selesai, tetapi suatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Sifat identitas nasional yang relatif dan kontekstual mengharuskan setiap bangsa untuk selalu menyelenggarakan pemahaman dan pemaknaan terhadap jati dirinya. Pertanyaan relatif seyogyanya ditunjukkan pada identitas khas yang selama ini melekat kepada bangsa Indonesia. Secara umum, beberapa unsur yang berkandung dalam identitas nasional antara lain: 1. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat. 2. Lambang-lambang adalah suatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. 3. Alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. 4. Tujuan dan
tujuan yang diinginkan dicapai, yang bersumber dari tujuan, yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul orientasi dalam bidang tertentu. Identitas nasional juga memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat persatuan bangsa, tujuan utama adanya istiadat nasional adalah sebagai alat untuk persatuan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. 2. Sebagai pembedaan dengan bangsa lain seperti yang telah dipaparkan sebelum, bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. 3. Berupa landasan identitas nasional merupakan suatu negara tersebut. Suatu landasan negara, artinya identitas nasional digunakan sebagai pedoman persatuan dan merupakan penggagaan agar bisa berwujud cita-cita dan tujuan negara tersebut. 4. Identitas negara tersebut. Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan ada istiadat nasional biasa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Regita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi dan ketahanan identitas nasional. Di era globalisasi ini, persaingan begitu ketat dan tajam pada semua aspek kehidupan. Salah satunya di bidang ideologi. Itu adanya kehancuran komunisme di Eropa Timur memungkinkan liberalisme dan kapitalisme mendominasi dunia. Di bidang politik, pengurus negara-negara besar sulit dielakkan. Di bidang ekonomi, perdagangan bebas menyebabkan produksi lokal terpental. Di bidang sosial budaya, pola hidup dan budaya hedonisme mewarnai semua lapisan dan lingkungan di masyarakat. Di bidang pertahanan dan keamanan, penguasaan teknologi persenjataan bukan lagi menjadi jaminan keamanan, melainkan cenderung menjadi sebagai ancaman. Asas-asas ketahanan nasional, sifat ketahanan nasional, macam-macam ketahanan nasional, dan upaya pemerintahannya. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Dan yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang keempat, ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung keadilan, kearifan bersama, kesamaan, dan gotong royong. Sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional memiliki bentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya. Itu yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga wibawa, yang keempat konsultasi dan kerjasama. Macam-macam ketahanan nasional. Perwujudan ketahanan nasional dalam tiga diantaranya. Yang pertama, aspek lokasi dan posisi geografis Indonesia. Yang kedua, aspek keadaan dan sumber-sumber kekayaan alam. Yang ketiga, ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Yang keempat, ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya. Upaya pemerintahan dalam menghadapi globalisasi untuk ketahanan nasional. Yang pertama, memperkuat keamanan negaranya. Yang kedua, memberikan pendidikan yang memadai. Yang ketiga, memberikan sosialisasi dalam sosial budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Bani Syihab. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentukan identitas nasional Indonesia.
Salah satu identitas yang melekat pada bangsa Indonesia adalah sebutan dari bangsa majemuk, dan kemajemukan ini merupakan perpaduan dari unsur-unsur yang menjadi inti dari identitas nasional itu sendiri, yaitu yang pertama adalah sejarah. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang, yaitu pada masa Kerajaan Nusantara Majapahit dan Sriwijaya, dan kebesaran kedua kerajaan tersebut membekas pada semangat-semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya, dan semangat juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah yang telah menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri, menjadi salah satu unsur dari pembentukan identitas nasional itu sendiri. Yang kedua yaitu kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur dari pembentukan identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu budi akal, serta peradaban dan pengetahuan. Adapun unsur identitas peradaban yang tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia yang majemuk. Yang ketiga itu suku bangsa. Dan kemajemukan merupakan identitas lain dari bangsa Indonesia. Dan kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat dari keberadaan ribuan suku, bahasa, dan budaya. Yang keempat yaitu agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dan keragaman agama merupakan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, akan tetapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan yang Maha Esa yang harus dipelihara dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu bahasa. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting, yaitu pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang telah menjadi nilai tersendiri bagi pembentukan identitas nasional itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Ahmad Zailani ingin menyampaikan materi saya yang kelima, yaitu tentang multikulturalisme antara dan globalisasi. Adapun pengertian multikulturalisme ini sendiri secara umum yaitu intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memerlukan perbedaan kebudayaan, etnik, gender, ataupun itu agama. Untuk selanjutnya yaitu globalisasi dan ketahanan nasional. Pada hakikatnya globalisasi sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Adapun istilah globalisasi sendiri yaitu dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, maupun sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang mendorong globalisasi sendiri itu yaitu pertumbuhan kapitalisme, maraknya inovasi teknologi, komunikasi, dan informasi, serta diciptakannya regulasi-regulasi yang menciptakan persaingan dalam skala besar dan luas seperti property rights, terus standarisasi teknik dan prosedural dalam produk dan sistem produksi. Adapun selanjutnya yaitu terkait dengan ketahanan nasional dan globalisasi. Adapun ketahanan nasional itu sendiri mempunyai pengertian yaitu kondisi dinamik di mana suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Adapun dalam rangka ketahanan nasional, peluang dan tantangan bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini sendiri yaitu terdapat di beberapa bidang. Yang pertama yaitu di bidang politik yang terdiri dari demokrasi itu sendiri yang menjadi sistem politik di Indonesia yang berintikan kebebasan berpendapat. Itu yang selanjutnya yaitu politik luar negeri yang bebas aktif,
melaksanakan pemerintahan yang baik. Untuk selanjutnya yaitu di bidang ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi makro dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Untuk selanjutnya yaitu menyediakan lembaga-lembaga ekonomi yang modern atau perbankan pasar modal dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu mengeksploitasi sumber daya alam yang profesional. Di bidang sosial budaya yaitu yang pertama meningkatkan sumber daya manusia, penguasaan ilmu dan teknologi, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya itu menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.